Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ovilia Sabrina Syaputri, NIM 258. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls. Bab ini akan memahami sistem pengendalian internal klien yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Internal Control Defined. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Pemahaman pengendalian internal penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. Risiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan dan mempengaruhi strategi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh auditor. Juga mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal atas semua penugasan audit. Objective of Internal Control. Ada 7 tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Yang pertama nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, direkam. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi, seperti akurasi dan kelengkapan. Yang ketiga, berharga. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat, diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Ada kontrol di tempat untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketujuh atau terakhir ini, tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Ketika auditor memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien dan bagaimana klien menggunakan pengendalian internal untuk mengelola risiko dalam bisnis, penting bagi auditor untuk mengingat masing-masing tujuan tersebut. Dengan berfokus pada masing-masing tujuan ini, auditor akan dapat memilih yang sesuai kontrol untuk menguji dan mendapatkan tingkat jaminan terbesar yang mungkin dari sistem pengendalian internal klien beroperasi secara efektif. Namun, ada batasan inheren dari pengendalian internal, yaitu kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian, dan kolusi oleh dua atau lebih individu untuk menghindari kontrol. Entity Level Internal Control. Memperoleh pemahaman tentang komponen pengendalian internal tingkat entitas membantu dalam memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan risiko laporan keuangan. Di Control Environment, pengendalian lingkungan menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif dan mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai etika itu adalah elemen penting dari lingkungan pengendalian.
mempengaruhi rancangan, administrasi, dan pemantauan proses utama. Integritas dan perilaku etis adalah produk dari organisasi etis dan standar perilaku, bagaimana mereka dikomunikasikan, dan bagaimana mereka dipantau dan ditegakkan kegiatan bisnisnya. Yang kedua, ada komitmen terhadap kompetensi. Komitmen manajemen terhadap kompetensi mengacu pada pertimbangan keahlian, tingkat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi, dan memastikan bahwa staf dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, ada partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lingkungan pengendalian organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas. The Entities Risk Assessment Process. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan benar dan wajar ke rangka pelaporan keuangan entitas. Pengelolaan risiko harus relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam kesesuaian dengan kerangka akuntansi. Information System and Communication. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengontrol operasi entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mempersiapkan laporan keuangan. Informasi diidentifikasi, ditangkap, diproses, dan dilaporkan oleh sistem informasi. Sistem informasi dapat terkomputerisasi, manual, atau kombinasi keduanya. Auditor paling tertarik pada sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan objektif. Control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen yang dijalankan di luar. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan beberapa audit, yaitu yang pertama tinjauan kinerja. Aktivitas pengendalian ini termasuk tinjauan kinerja aktual versus anggaran, perkiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan berbagai set data satu sama lain, bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua, ada pemrosesan informasi, yaitu berbagai macam kontrol dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Yang ketiga, ada kontrol fisik, yaitu aktivitas tersebut meliputi keamanan fisik aset, termasuk kecukupan perlindungan atas akses ke aset dan catatan, serta perhitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Dan yang keempat, ada pemisahan tugas yang tidak sesuai. Konsep yang tidak boleh dilakukan oleh satu karyawan atau sekelompok karyawan berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Monitoring of control. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan apakah kontrol beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan kontrol dimodifikasi sebagaimana mestinya. Proses ini dicapai melalui aktivitas yang berkelanjutan dan evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. Prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun ke dalam aktivitas yang berulang normal entitas dan mencakup kegiatan manajemen dan pengawasan rutin.
Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum adalah fungsi audit internal. Di banyak organisasi, auditor internal berkontribusi pada pemantauan kegiatan klien melalui evaluasi terpisah. Internal control in small entities. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menempatkan internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal harus tetap ada. Biasanya, bisnis yang lebih kecil ada pemilik manajer yang sangat terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-harinya. Ini bisa dilihat sebagai kelebihan dan juga kelemahan. Ini adalah kelebihan karena fakta bahwa mereka sangat terlibat dalam bisnis dan operasi sehari-hari. Oleh karena itu, kemungkinan besar kesalahan material yang mungkin terjadi tidak akan terdeteksi oleh pemilik manajer. Namun, ini juga merupakan kelemahan karena pemilik manajer yang sama berada dalam posisi untuk mampu mengesampingkan kontrol internal mereka. Transaction Level Internal Controls. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi tertentu atau kelompok transaksi. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat di buku besar umum untuk klien, dan rentang waktu dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon berbagai hal yang bisa salah dengan transaksi. Ada dua arus transaksi, yaitu yang pertama, arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan khas untuk klien yang menjual barang, termasuk memproses pesanan, menyetujui kredit, mengirimkan barang, menagih pelanggan, dan mencatat penjualan serta piutang dagang. Yang kedua, ada arus transaksi proses biaya penjualan. Dalam neraca saldo, persediaan dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan bahan mentah, pembelian material, tenaga kerja langsung, dan overhead tidak langsung, serta biaya penjualan. Nah, dalam laporan laba rugi, biaya penjualan dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya, dan mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, lalu mentransfernya nilai saham di tangan ke buku besar persediaan di neraca. Documenting internal control. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasinya yaitu yang pertama, narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil. Ini melibatkan auditor yang menjelaskan dengan kata-kata setiap langkah dari arus transaksi dari awal sampai akhir. Yang kedua, ada diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan dalam lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor meringkas setiap langkah dari aliran transaksi dari awal hingga akhir. Diagram alir tidak sering digunakan karena biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkannya daripada narasi atau daftar periksa. Sebaliknya, diagram logika lebih umum. Mereka memberikan perspektif visual tentang aliran transaksi dan kunci kontrol di seluruh alur yang seringkali lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, ada kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal biasanya dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi mendeskripsikan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi diagram alur menyoroti aktivitas utama dari inisiasi hingga reportase,
sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi di arus transaksi. Dan yang terakhir, ada daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah hal lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis yang paling umum dari prosedur pengendalian internal itu. Identifying strength and weakness in a system of internal controls. Hasil penting lainnya dari pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh klien adalah kemampuan melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi tentang kekuatannya dan kelemahan yang diamati. Sedangkan klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar auditor untuk kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada bidang kelemahan. Ini karena kelemahan itulah yang meningkatkan risiko salah saji material, dan area kelemahan juga auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan material. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengkomunikasikan kekurangan dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen mengharuskan auditor untuk memberikan observasi tepat waktu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang timbul dari audit yang signifikan dan relevan dengan tanggung jawab mereka, untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan untuk mempromosikan komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan pihak yang bertanggung jawab. Auditor perlu mengkomunikasikan masalah kepentingan tata kelola sesegera mungkin dan pada tingkat tanggung jawab yang sesuai, termasuk kelemahan signifikan dalam desain atau penerapan pengendalian internal. Karena alasan utama inilah, auditor mempersiapkan apa yang sering disebut dengan surat manajemen. Manajemen letters. Sebuah surat manajemen adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit berlangsung. Tujuan dari surat manajemen ini untuk menginformasikan klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan kontrol internalnya. Pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi cukup untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika auditor mengidentifikasi risiko salah saji material yang tidak dikendalikan oleh entitas, mereka diharuskan untuk mengkomunikasikan kelemahan ini secepat mungkin kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Meskipun tidak wajib memberikan umpan balik terkait kelemahan pengendalian internal secara tertulis, namun auditor biasanya lebih memilih untuk memberikan rekomendasi dalam bentuk surat atau laporan untuk menghindari kebingungan. Sekian penjelasan saya tentang bab 6 ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.